pernikahan kalau di dalam kekristenan bentuknya no turning back, kayak ikut Yesus. Gimana cara kita bisa membina asmara cuma sama orang yang kita taksir, bukan sama orang yang kita kenal. Diterima apa adanya, walaupun itu indah, bukan berarti alasan untuk tidak memperbaiki diri. Podcast kamu, dengarkan inspirasi dari firman Tuhan, dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu. Luar biasa. Tadi kan udah dikasih tahu ya Kak, kalau pasangan yang sepadan bagi kita itu kayak gimana. Tapi kalau misalnya nih kita punya punya teman nih yang sudah terlanjur berpacaran dengan yang berbeda iman, itu gimana nih Kak? Itu berarti udah melanggar firman Tuhan ya? Ya dong, kan tadi udah jelas. Kalau udah melanggar firman Tuhan, pilihannya cuma apa? Lu mau lanjut atau lu mau tobat, kan gitu. Hanya duality ya Kak? Tobatnya gimana? Ya putus. Kecuali dia mau terima Yesus. I don't know. Karena skenario-nya kan beda-beda. Nah, ya kan? Benar-benar. Tapi kalau misalnya kayak tadi tuh Kak Kris bilang mengenai kalau mau mengenal Yesus, tapi kalau si A ini nih, misalnya si A ini seiman sama kita, dia mau punya motivasi nih menjadikan pasangannya seiman untuk menjadi pengikut Kristus, itu dapat dibenarkan nggak sih Kak dengan? Jadi beda agama, beda pacaran, agama, terus dia rindu pacarnya percaya Yesus. Tapi dengan karena dia saking cintanya mungkin, jadi dia pengen ya dia ikut gua aja gitu. Ya, gua mah sama seluruh semua orang di dunia yang belum percaya Yesus juga gua rindu bisa percaya Yesus. Gak usah pacar gua dalam tanda kutip ya. Semua orang yang belum percaya Yesus, makanya saya jadi pendeta. Emang mau ngapain? Ya kan? Makanya kita menginjil sebagai orang Kristen. Menginjil kan bukan kerjaan penginjil doang. Iya benar. Kerjaan semua orang yang rindu Roh Kudus menyertai kan gitu. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman, itu adalah janji yang hanya berlaku bagi mereka yang mau pergi kan. Ya, makanya saya suka bingung ada orang Kristen yang nggak mau nginjil tuh aneh. Kristen macam apa gitu. Berarti kan nggak usah pacar deh. Orang lain aja yang belum mengenal Yesus, kita kan rindu untuk memperkenalkan Yesus sehingga dia bisa percaya sama Yesus. Dan berakhir seperti iman kita berkata, di sorga bersama dengan dia. Ya dong, apalagi pasangan. Boleh nggak? Sah nggak? Ya sah dong. Tapi bisa dibenarkan? Ya bisa dibenarkan. Cuman gini, ini yang mengerikan adalah kalau dia cuman terima Yesus hanya biar dapetin lo. Itu problem. Gimana tuh Kak? Iya, dia terima Yesus karena biar dapetin lo, nanti pas udah married dia balik lagi. Bingung kan lo pilihannya apa? Cuman cerai juga dosa pula. Bener kan? Akhirnya bingung si malakama. Itu gue bilang tadi, resiko ditanggung penumpang. Kan gitu. At the end of the day lo udah tahu nih, lo melanggar firman Tuhan pasti ada konsekuensinya. Ya dong? Iya bener-bener. Berarti kalau misalnya sambil menyelam minum air nih kayak kembung, gitu. Tenggelam. Benar nggak? Semua yang tenggelam kan minum air. Oh iya benar. Berarti sambil menyelam minum air. Nggak, kita berenang aja. Kalau aus kan ke pinggir kita minum kan, bukan minum air kolam renang dong. Oh iya. Benar. Nggak ada. Berarti sambil pacaran penginjilan nggak ya Nggak Kak? bisa. Kalau buat saya gini, karena gini, yang tadi jeleknya adalah apa? Dia bisa sangat manipulatif. Dia iya-iyain aja karena dia lagi mau dapetin kita. Nanti pas udah married kan, udah terikat tuh. Balik lagi dia, lu mau ngapain coba gue tanya. Cerai dosa. Dia udah tahu kan. Karena dia udah belajar Kristen, dia ingat, cerai dosa nih, ya udah gue nikahin dulu deh, biar biar bisa biar nanti bisa gue bisa balik lagi, terus gue tarik dia, mau nggak mau karena dia nggak bisa cerain gue. Ada loh taktik-taktik yang seperti itu. Oke. Kalau tadi dibahas kayak mungkin nggak sih Kak terdengar firman Tuhan keras banget, soalnya kan ini era toleransi tuh terdengar konservatif gitu. Konservatif. Emang lawannya konservatif apa liberal? Gimana ya? Jadi kayak kan soalnya kan di kita tuh terkenal dengan era toleransi. Jadi kayak punya pasangan berbeda iman tuh kayaknya nggak apa-apa tuh. Arti toleransi itu apa? Sekarang kan geser tuh. Toleransi tuh gini artinya dulu. Lu berbeda, tapi bisa saling menghargai perbedaan. Kalau sekarang toleransi artinya apa? Apapun yang gue percaya, lu juga mesti terima. Lu yang nggak gitu dong. Itu bukan toleransi, itu justru intoleransi. Lu paksain gue untuk nerima pendapat lu. Kita hidup di era yang aneh, orang udah gak ngerti arti toleransi itu apa. Buat saya sangat disayangkan. Karena gini, aku perhatiin, orang-orang yang bisa akhirnya jadi walaupun beda iman, biasanya dua-duanya gak terlalu sungguh-sungguh di agamanya masing-masing. Dua-duanya, kalau ada pakai bahasa jalanan tuh, dua-duanya abangan, tau gak abangan? Gimana tuh? Abangan tuh KW, bukan beneran. Jarang, lu gak pernah ketemu kan? Gak pernah ketemu yang bener-bener satunya pendeta, satunya apa gitu. Nggak, pasti dua-duanya nggak terlalu.
Yang Kristen nggak terlalu Kristen, yang satunya nggak terlalu juga. Makanya dua-dua jadi. Karena jujur, di semua agama pasti rindu dapat yang seiman. Cobain aja. Ngobrol deh sama siapapun. Ya waktu itu aku ingat lagi di acara satu seminar, sebenarnya buat orang-orang Kristen, tapi ada yang bawa pacarnya. Yang beda dress code. Udah jelas beda-beda dress code, gue kayak, wih, ada yang lain yang datang. Kan gitu. Akhirnya pertanyaannya muncul. Gimana gitu, kalau beda agama gimana? Gue bilang, ya bisa aja sih kalau dipaksain. Terus langsung gue panggil langsung yang beda dress code tadi, ya kan? Gue langsung tembak dia. Gimana kalau di agama Anda dicarinya apa? Anda kan perempuan ya, pasti nyari laki-laki yang bisa jadi imam, bener nggak? Iya, ngangguk dia. Ya dong. Yeah. Sama di kekristenan juga gitu. Kita juga nyari, misalnya kita laki-laki Kristen, kita juga nyari istri nanti one day yang bisa bantuin anak kita untuk ngertiin firman Tuhan. Sedikit banyak kayak guru sekolah minggu. Ya dong, kalau kita strict sama iman kita, sebenarnya kita nggak bisa paksain untuk jadi, karena nggak nyambung. Jujur nggak nyambung, yang tadi saya bilang beda jurusan. Satu mau ke Kalideres, satu mau ke Kalibata. Gimana caranya sama-sama kali, tapi nggak nyambung kalinya. Iya benar-benar. Nggak nyambung. Dan itu yang aku bilang, dipaksain pasti bisa dan ada konsekuensi pasti. Ya artis yang sering banget saksian sekarang kan kemana-mana bilang, pokoknya jangan kayak saya. Nyesel nanti kamu. Akhirnya suami saya suruh saya pindah kan, paksain dia, suruh saya pindah. Saya kan nggak mau dari dulu. Dulu juga nggak ada obrolan ini, dulu kita saling pegang kepercayaan kita, saling menghormati, saling menyayangi. Itu dulu. Dulu ya dong, perbedaan tetap perbedaan walaupun dimasukin lemari. One day pas lagi beres-beres lemari, muncul lagi dia. Nggak bisa. Harus di-reconcile, diperdamaikan atau diabaikan. Diabaikan one day pasti akan terus muncul. Ya. Kalau benar tujuan pernikahan Kristen adalah keturunan ilahi. Gimana caranya bisa menghasilkan keturunan ilahi yang Kristen kalau yang satunya bukan Kristen? Nggak nyambung kan? Bisa nggak? Nggak bisa, pasti nggak bisa. Karena nggak punya cita-cita itu. Bahkan nggak sedikit pasangan Kristen yang menikah targetnya mau jadi bahagia lah. Nggak ke sana arahnya. Kebahagiaan tuh bonus. Ada satu buku bagus judulnya Sacred Marriage. Yang nulis namanya Gary Thomas. Dia tulis, "What if God designed marriage more to make you holy than to make you happy?" Bagaimana kalau ternyata Tuhan mendesain pernikahan lebih untuk membuatmu jadi kudus, untuk menguduskanmu, lebih daripada hanya untuk bikinmu bahagia? Pertanyaan bagus. Iya benar. Iya kan? Dan itu yang mesti dipertimbangkan sungguh-sungguh. Nah, soalnya orang selalu obrolannya kan, tapi mereka bisa tuh si Nganu, yang walaupun 1% dari sekian 99 ngerti kan? Itu bisa tuh bahagia, sayang-sayangan, saling menghormati. Oh ya itu special case. Bahagia, kalau targetnya cuma bahagia ya terserah. Tapi target kita bukan bahagia. Bahagia buat kita bonus. Ya. Bonus ya. Yep. Kalau misalnya kita udah kekeh nih Kak sama pendirian kita nggak mau pacaran dengan yang berbeda iman. Yeah. Itu tapi kita dianggap kolot sama orang-orang sekitar, itu gimana Kak menghadapinya? Ya pada akhirnya kita akan dihakimi di hadapan Tuhan ya. Bukan di hadapan manusia. Netizen. bukan di hadapan masyarakat. Kita akan berada di hakim agung nanti adalah Tuhan sendiri. Ya, kalau buat saya, kalau emang ujung-ujungnya yang penting nanti apa kata Tuhan, kenapa nggak dari sekarang kita anggap apa kata Tuhan itu yang paling penting? Itu aja. Ya dong? Ya. Kalau yang akhirnya nanti di hadapan dialah kita akan dihakimi. Kenapa kita lebih lebih mikirin penghakiman dunia ini, judgment of this world, daripada Sang Hakim Agung yang akan menghakimi kita dengan patokan firman-Nya yang tadi kita langgar tadi. Atau ini kan sebelum melanggar ya. Tadi iya, pokoknya saya maunya sama yang jadi yang sama seiman. Kolot lu. Ya udah. Gitu. Aku pernah bikin quotes patut jadi perenungan ya. Tulisannya seperti ini. Mendingan dianggap sok suci sama dunia daripada dianggap sok asik sama Tuhan. Aku pernah baca itu. Oh, situ asik, situ toleran ya, silakan kata Tuhan ya terserah aja, gitu. Gue nggak mau lu dianggap so asik sama Tuhan. Gue mendingan dianggap so suci sama dunia ini daripada Tuhan anggap gue kayak wah lagi pengen keren nih anak nih, gitu. Ya udah, sakarepmu gitu, terserah. Dalam satu hubungan yang paling kita takuti kata-kata apa sih? Terserah. Bener? Terserah. Mau makan apa? Emang ada menu terserah? Gak ada dong. Terserah tuh artinya apa? Ada yang udah terluka. Ada yang udah terluka dan udah gak peduli. Lu mau apa, lu juga kayak gak peduli apa yang gue mau. Terserah.
Nggak ada yang lebih ngeri daripada hubungan kita sama Tuhan ketika Tuhan bilang terserah. Dan orang yang maksain itu kan orang-orang yang tadi yang terus ngotot. Yang akhir Tuhan, ya udah terserah. Resiko ditanggung penumpang. Itu sih paling. Aku sih nggak terlalu peduli apa kata orang sekarang. Dulu aku peduli, tapi akhirnya aku menyadari fear of man itu yang bikin kita nggak punya fear of God. Takut akan manusia itu yang bikin kita nggak punya takut akan Tuhan. Dan itu serious matters, hal yang sangat serius. Oke. Nah, kalau untuk teman-teman yang belum punya pasangan Kak, sedang dalam proses mencari pasangan atau dalam penantian nih, atau jomblo lah, itu harus gimana Kak menyikapinya? Dia harus mempersiapkan diri seperti apa Kak, atau gimana nih Kak? Oh, nomor satu sebelum nyari anak Tuhan harus jadi anak Tuhan. Itu one-linernya. Oke, karena gini kerap kali orang bilang, gue udah nyari anak Tuhan gini, tapi nggak pernah jadi. Lo anak Tuhan bukan, gue tanya. Ya dong? Sebelum nyari kita harus jadi dulu. Bahkan semua pakar pernikahan, gak usah yang Kristen, selalu bilang kayak gitu. Itu bukan tentang mencari yang terbaik, tapi tentang menjadi yang terbaik. Wow, super sekali. Gitu. Pernah denger kan? Iya, dia ngomong gitu loh. Wih, gila, sama dong. Kita juga sama, bukan tentang mencari sama anak Tuhan, tapi tentang menjadi anak Tuhan dulu. Baru nyari anak Tuhan. Karena gini, kalau kita bukan anak Tuhan, kita nggak akan bisa peka yang mana yang sesama anak Tuhan. Oh iya. Karena kita juga bukan. Gitu. Bener-bener. Percuma juga. Agak random gitu. Ini udah Kristen, udah pelayanan, tapi gimana ya Kak? Gue masih ragu. Kenapa lu ragu? Ya soalnya gue gak tahu dari Tuhan atau bukan. Kok lu bisa gak tahu? Ini kan kalau lu anak Tuhan, harusnya lu bisa bisa menyadari atau sensing sesama anak Tuhan dong. Lu bisa berasa gitu kalau ini sama anak Tuhan juga gitu pas ngobrol. Dia gak lihat-lihat jam gitu kan. Ya kan? Pengen lihat yang anak Tuhan, coba aja lihat pas lagi pacaran, coba ngomongin Tuhan. Kalau dia minta ganti topik, cari yang lain. Kan gitu, berarti dia gak terlalu tertarik sama Tuhan. Contoh, malam minggu mestinya langsung nonton jalan-jalan. Tapi apa karena lo besok pelayanan, dia harus nemenin lo latihan di gereja. Lihat deh, kalau dia lihat jam, cari yang lain. Bisa dicoba tuh teman-teman tipsnya. Iya dong. Kalau dia dari Tuhan kan, dia pasti tertarik sama Tuhan juga dan sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan kita rindunya kan yang itu kan. Kalau masih jomblo, ya udah pasti. Lu harus jadi anak Tuhan tuh fokus lo. Berikutnya, baru cari anak Tuhan. Dan pastikan ada 3K ini yang harus lo miliki. Pertama, kesiapan. Bukan karena lo kesepian, tapi karena lo udah siap. Ya kesiapan itu cinta Tuhan sama udah dewasa. Makanya dia bilang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Sehingga kedua menjadi satu daging. Itu mungkin konteksnya pernikahan, tapi kalau tujuan pacaran adalah pernikahan, berarti kan dari pacaran juga udah mesti ke sono, udah dewasa. Udah orang yang jadi ambil tanggung jawab. Itu kan ciri-ciri orang dewasa. Itu kesiapan, bukan kesepian. Yang kedua namanya kekudusan. Lu siap nggak? Lu mengejar kekudusan nggak dalam hidup lo? Harusnya mengejar. Iya dong, karena gini, lu jangan jadian sama orang yang mesti lu selamatin. Lu bukan juru selamat soalnya. Iya, betul. Pernikahan, di depan itu akan banyak banget dramanya. Kalau lu nambahin lagi, ngerti kan? Malah cuma nambahin satu, dia juga mesti lu selamatin. Waduh, capek banget hidup lo. Ngerti ya? Pastikan dia juga udah sungguh-sungguh percaya sama Yesus, sehingga kalian bisa menghadapi gelombang kehidupan di depan tuh dengan tandem gitu. Tandem, dan itu powerful banget sih. Ya itu ya, yang kedua namanya kekudusan. Lu harus mengejar kekudusan itu. Ya, mengasihi bukan menzolimi, itu maksudnya kalau dalam konteks pacaran tuh. Kekudusan kan, kudus tuh artinya apa sih bahasa di Alkitab dibilang tuh dikhususkan. Bahasa Inggrisnya spesial. Kalau lu diperlakukan lu dilecehkan, berarti lu nggak spesial. Kalau lu spesial, lu tuh dijaga. Lu justru diperlakukan secara khusus. Itu artinya lu bener-bener spesial. Kan kadang gitu ya, suka cewek-cewek suka ciwi-ciwi nih ya, suka termakan rayuan buaya gitu. Buayanya bilang lu tuh spesial buat gua. Gitu, tapi bener-bener dizolimi. Yang bener mau aja lagi ya, mau lagi ya. Itu dia, makanya gue bingung ya. Capek deh. Aduh. Tapi dia sayang sama aku. Kalau dia sayang lu, dia nggak mungkin kayak gitu. Lu tuh pasti dijagain, bukan dieksploitasi. Ya, betul. Nggak mungkin gitu. Yang ketiga tentunya kejelasan ya. Bukan coba-coba atau jalanin aja dulu. Pernah dengar nggak? Pernah. Ada orang loh yang bilang gitu, jalanin aja dulu kan gitu. Gini, itu kan namanya nggak jelas ya. Iya. Jalanin aja dulu. Contoh deh, nggak usah pacaran deh. Lu naik angkot misalnya, nanya sama abangnya, bang, ini lewat sini nggak? Terus abangnya bilang gini, naik aja dulu Neng. Kita jalanin aja dulu, siapa tuh lewat. Lu naik nggak? Naik nggak? Pernah. Enggak, naik gak lo? Kira-kira kalau abangnya ngomong gitu? Enggak dong. Karena kan nggak jelas. Lewat gak? Gue soalnya mau kesini. Jangan sampai gue naik ternyata lu nggak ke situ, tapi bilang udah naik aja dulu Neng, kita jalanin aja dulu.
naik angkot aja bisa pinter, kenapa pas pacaran jadi ngerti ya? Shutdown otaknya gitu loh. Kenapa gitu, itu pertanyaannya. Jadi aku selalu coba deh, kalau nggak ada kejelasannya berarti kan nggak ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuannya pasti apa? Rusak, pasti di tengah jalan tuh pasti ada yang dirusak. Pasti nggak akan jelas kemana-mananya gitu loh. Nah, aku percaya pasti semua kita aja punya cita-cita dalam hidup ya. Iya. Nah, hubungan juga sama. Harus ada purpose-nya. Itu sih penting ya, Kak. Oh ya, harus ada kejelasan juga. Mau kemana nih orang? Kan gitu. Kira-kira kalau dia mau pacaran, dia ngajak pacaran nih, udah ada komitmen nggak ya untuk menikah? Itu dia serius nggak atau cuman main-main? Pengen cobain pacaran atau dianggap gue kayak mobil test drive gitu. Cobain dulu kan gitu. Hati ini terlalu berharga untuk di test drive. Betul. Dan nggak bisa juga HTS-an gitu lah ya, Pak. Apalagi, itu kan nggak jelas berarti. Iya, bener. Hubungan tanpa status, TTM, teman tapi mesum. Kan bahaya kan? Ya dong, nggak bisa kayak gitu. Harus ada kejelasan. Status itu tanda bahwa dia menghargai kita. Dan dia juga tahu apa yang dia pegang. Dia orangnya punya prinsip. Dan gitu. Dan berarti dia juga menghargai semua. Karena kita ini kan anak dari orang tua kita. Kita anak dari Tuhan. Nanti kan ada pihak-pihak terkait yang mesti dia juga bertanggung jawab atasnya. Makanya status itu penting. Status menjelaskan kepada pihak terkait bahwa tenang Om Tante, pasti saya jaga. Gitu. Terus bilang sama Tuhan, Tuhan tenang. Nggak salah lu percayain dia ke gue. I will guard her with my life. Gitu, gue bakal lindungi dia dengan hidup gue. Right? Ada pihak terkait. Ya, jadi ketika statusnya aja udah nggak mau dijelasin, berarti ini orang nggak jelas. Cari yang lain lah, sayang. Berarti status itu harus lah ya? Iya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita udah nyari-nyari nih, Kak, pasangan yang menurut kita, pasangan yang seiman, sepadan, kita mau yang sepadan, tapi di circle kita nggak ketemu. Apakah kita harus masuk circle baru, kenalan sama orang baru online, misalnya nih dari Facebook atau Twitter dan lain-lain, atau gimana nih, Kak? Nggak ada yang salah sebenarnya selama kita bisa mengenal orang itu baik ya. Pada akhirnya, orang kebanyakan sibuk di selera. Ya, betul banget itu sih. Padahal nanti semuanya itu kan berlalu. Kecantikan adalah bohong, kemolekan adalah sia-sia, kata Salomo. Ya, semua yang bentuknya appearance akan berlalu semua. Ya, jadi dipertimbangkan sungguh-sungguh lah. Kalau cuman itu terus yang bikin kita jadi kayaknya nggak, stoknya habis nih, stok habis, lu kata beras. Ya, maksudnya, kan suka gitu ngomongnya nggak sopan banget maksudnya. Padahal ada teman lo tuh bahaya lo dia tuh. Kan gitu kan kadang, kenapa ngeluh sama dia aja? Amit. Mungkin suka gitu. Aneh. Bilang stoknya habis, padahal masih ada, belum tentu habis loh. Cuman bukan selera lo. Sekali lagi, kita lebih ngedepanin yang mana sih? Selera atau hal-hal yang esensial? Atau bahasa gini, sensasi atau esensi? Yang mana yang lo pertimbangin sungguh-sungguh? Ini kan makanya akhirnya ada yang akhirnya udah umur tinggi, baru akhirnya jadian, married sama siapa? Sama temennya yang dari dulu di gereja. Yang dia bilang dulu dia sempat mondar-mandir ke sini, persekutuan ini, persekutuan itu. Ya kan, sempat keluar negeri, nyari-nyari, nggak ketemu. Ujung-ujungnya jadi sama dia yang dari sekolah minggu juga bareng. Bener nggak? Akhirnya menyadari, iya ya, yang gue cari itu apa sih? Ya, dalam hidup itu yang mesti kita tanya. Yang kita cari itu apa? Hal yang esensi atau cuman sensasi? Karena sensasi pasti berlalu. Esensi itu yang tetap. Itu sih paling. Tapi salah nggak sih, Kak, kalau kita minta yang selera sama Tuhan? Maksudnya nggak ada yang salah, punya kriteria, tapi jangan sampai itu cuman itu doang patokannya. Jangan. Ya kalau hal yang prinsipil kayak tadi ya, ada at least 7 hal yang gue catat ya biasanya. Ada 7. Yang pertama, harus bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Berarti dia Kristen yang dewasa. Benar-benar Kristen. Rohaninya tuh sungguh-sungguh, bukan cuma Kristen agama doang. Ya, bukan cuma sekedar pelayanan. Terus udah pulih dan dewasa dalam sisi emosional. Jadi, kalaupun punya masa lalu yang buruk, ya mungkin pernah dilecehkan, mungkin pernah dikecewakan, dia mungkin produk broken home, tapi dia udah pulih belum? Karena kan nggak semua yang produk broken home harus punya broken life kan? Nggak semua. Ada yang bisa pulih, ada yang bisa akhirnya jadi orang-orang hebat. Kenapa? Karena pulih. Nah tadi tuh, pulih dan dewasa dalam sisi emosional. Pastikan dia bukan bocah. Karena kalau bocah dikit-dikit ngambek, habis itu cabut nggak jelas. Kan buat bocah suka gitu kan? Muntaber, mundur tanpa berita. Pernah nggak? Lu pernah main nggak? Tak umpet sama ponakan lu yang masih kecil. Tiba-tiba ditinggalin. Dia udah ganti permainan. Lu masih ngumpet. Setengah jam kemudian. Kemana, Bang? Udah, dia main terus nggak ada salahnya gitu. Pasti lihat, bilang dong kalau udahan gitu ya. Bocah. Ngerasa udahan gitu. Random kan. Ya, terus dia mau berubah jadi lebih baik. Artinya nggak cuma nuntut, terima gua padanya dong kan. Tapi dia terus mau belajar.
Ya. Tadi sepandang memandang pacaran dan pernikahan udah gue bahas. Terus siap komitmen 100% untuk menikah, artinya ada tujuannya. Ya. Terus sepakat visi dan tujuan hidup, tadi gue bahas yang terakhir. Kedewasaan dalam mengelola keuangan. Kenapa gue itu sebut terakhir, kenapa? Dan kenapa ini dimasukin, itu pertanyaannya kan. Orang pikir kan, matre banget sih mikirin keuangan. Sorry, sampai hari ini, alasan perceraian nomor 1, masih ekonomi. Bukan karena nggak sayang. Di dunia juga. Bukan karena nggak sayang. Tapi sayangannya nggak bisa bayar listrik, bener gak? Listrik operasional masih pakai duit bayarnya, belum bisa pakai cinta, gitu. Iya, bener. Apalagi pakai doa, belum bisa juga. Itu berharap pakai doa bisa, gitu. Nggak bisa dong. Jadi ngerti ya? Itu satu aspek yang menunjukkan sebenarnya kedewasaan dia. Meninggalkan ayah ibu bicara apa? Udah nggak bergantung. Iya, udah dewasa, udah bisa membangun hidup sendiri, udah belajar berserah sama Tuhan, gitu. Itu sih Pak. Ada 7 tuh. Banyak pertimbangannya. Di luar dari kriteria loh, lu pengennya yang rambut panjang, yang kulit putih, right? Yang gitu-gitu ya. Tapi itu bisa disebut bonus gak sih Kak kalau kayak? Boleh, aku gini, kita belajar dari apa yang Yesus lakukan di Getsemani kan. Dia minta permintaan yang kayaknya paling, kok dia minta gitu sih? Kalau boleh cawannya lalu. Loh kan dia untuk cawan itu dia datang ke dunia ini, iya, betul. Tapi dia minta gitu, artinya apa? Sebenarnya kalau kita minta, kita boleh minta apa aja. Tapi harus ujungnya ditutup dengan apa? Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Minta aja. Kalau dikasih sesuai kriteria, puji Tuhan. Kalau enggak, tetap puji Tuhan. Kenapa? Karena itu pasti yang terbaik. Ya. Ya dong? Betul. Yep. Oke. Pertanyaan terakhir nih Kak. Ya. Gak sedikit ya Kak, pasangan seiman dalam agama Kristen nih, yang kehidupannya penuh konflik dan akhirnya bercerai. Namun ada juga pasangan-pasangan berbeda iman, kehidupannya tuh terlihat baik, damai, dan saling toleransi. Bahkan sampai usianya mencapai puluhan tahun. Nah, itu kan bukannya seiman itu nggak menjamin ya sebuah hubungan suami istri akan selalu utuh dan penuh damai. Menurut Kak Kris, gimana tuh pandangannya Kak? Itu kan dia merhatiin biasanya cuma beberapa orang yang konflik sama 1 orang doang yang sukses. Kan orang banyak di dunia ini. Jumlah pernikahan di dunia ini banyak. Misalnya contoh, aku ambil survei di Amerika Serikat tahun 2000 misalnya. Ya, ada satu lagu dari satu band yang aku suka. Judul lagunya Stay Together for the Kids. Dia ambil survei tulisannya kayak gini, 50% dari pernikahan di Amerika berakhir dengan perceraian. Gede kan? Setengah berarti, cerai semua. Di ujung dari lagunya ditulis, but 50% survive. Wow. Ngerti ya? Kadang kita selalu ngeliatnya gitu, kita ngeliatnya kayak, wah ini konflik, itu berapa persen sih? Yang bertahan banyak, lebih banyak malah. Malah banyak yang bertahan gara-gara mereka Kristen. Oke. Ngerti nggak maksudnya? Paham. Jadi jangan sampai kita cuma, si itu bisa, cuma si itu doang, yang mana lagi coba sebutin. Sebutin 10 aja, mana nyampe nggak 10? Nggak nyampe. Dan kalau konflik apa? Ya artinya gini, sama agamanya aja bisa konflik, apalagi beda. Iya. Ya dong, beda agama, yang aku bilang, contohnya adalah si tante yang suka kesaksian itu, kan artis juga tuh beliau. Jadi dia tuh nangis-nangis kalau kesaksian tuh, jangan kayak tante, jangan, nyesel kamu. Ya, itu orang yang udah ngalamin sendiri. Yang dari dulu kayaknya nggak ada konflik, baik-baik aja, tapi yang namanya perbedaan itu perbedaan, pasti akan dimasalahin nanti di kemudian hari. Karena akan berpengaruh misalnya ke anaknya ya kadang. Kemana-mana. Atau minimal tadi dia pengen menangin lo, karena kan setiap agama pasti punya tanggung jawab untuk memenangkan orang lain, untuk masuk ke dalam agamanya, udah pasti ada. Nggak cuma Kristen yang penginjilan, yang lain juga melakukan hal yang sama. Jadi mereka juga berupaya untuk nyari lama-lama bisa orang makin percaya, bisa dengerin kita, bisa juga seiman sama kita. Itu kan emang setiap agama memerintahkan itu soalnya. Dan kita nggak usah ngerasa jadi sesuatu yang wah kayaknya konservatif amat, kayaknya nggak toleran banget, nggak. Toleran, sekali lagi, toleran itu artinya walaupun beda, tetap bisa bekerja sama. Tapi belum tentu harus membina rumah tangga. Kan gitu. Ya dong, saya nolongin semua orang. Saya nongkrong sama semua orang, santai-santai aja. Right? Tapi kan nggak harus dipacarin. Yang gitu ya. Misalnya orang bilang, tapi dia baik Kak. Gue kalau jadi teman seiman selalu berantem mulu. Jadinya cocoknya dapetnya nggak seiman terus, apa gimana ya? Habis dia baik, gue bilang, emang semua yang baik mesti lu pacarin? Ya kan, people come and go in your life. Orang datang dan pergi. Nggak semua orang datang mesti lu pacarin kan? Ya misalnya ada orang nih, tukang paket, baik orangnya. Tiap pagi datang gitu ke rumah, paket kan gitu. Ngucapin selamat iya. pagi. Terus mesti lu pacarin?
Kan enggak. Walaupun dia baik. Gitu ya. Jadi jangan pakai alasan. Alasan itu paling menurut aku yang enggak banget. Jadi orangnya baik. Ulang ya elah. Enggak lah, pokoknya kita mesti hati-hati banget. Dan tadi, jangan patokannya tadi, kebahagiaan itu yang buat aku ya. Aku bingung. Masih bisa ada orang Kristen, sungguh-sungguh Kristen, tapi masih jadiin kebahagiaan itu tujuan utama. Kebahagiaan itu sepenuh-penuhnya itu bonus. Utamanya itu Kristus. Ingat gak? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Berarti termasuk apa yang ditambahkan? Kebahagiaan. Exactly. Sedih ya? Kalau masih ada orang yang patokan, tapi mereka bisa bahagia tuh Kak. Oh, tujuannya cuma bahagia. Kurang tinggi. Tinggian dong. Kan gitu. Betul. Kasir kan gitu. Cita-citanya mau jadi apa? Jadi kasir. Tinggian dong. Kasir nadanya tinggian. Enggak kan? Gini, apapun dan siapapun nggak bisa disebut Kristen kalau tujuannya bukan Kristus. Aku ulang nih. Apapun dan siapapun bukan Kristen kalau tujuannya bukan Kristus. Termasuk pacaran, termasuk pernikahan, termasuk hidup kita. Makanya Pak Rasul Paulus bilang apa? Bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Wow, orang gila mana? Yang bilang mati adalah keuntungan. Mati itu kerugian terbesar loh. Makanya orang paling takut dalam hidup apa? Takut mati. Tapi orang yang hidupnya Kristus nggak takut mati. Kenapa? Karena buat dia mati itu cuma berpindah dari sini ke sono. Baru ditinggal sama salah satu orang yang lewat pelayanan aku ya. Tuhan izinkan aku menjangkau dia gitu. Aku belum pernah ketemu orang meninggal itu ketawa. Artinya bukan senyum doang. Kalau senyum kan kadang biasalah kalau dimandiin mayat kan suka diakal-akalin biar senyum ya. Wih meninggal lu senyumin gitu. Ketawa kelihatan gigi. Gini. Belum pernah. Baru sekali itu doang. Ya itu mengingatkan aku pada akhirnya apa ya? Kalau hidup kita itu Kristus, kita nggak pernah perlu takut mati. Karena kita ketemu Kristus. Tapi kalau tujuannya bukan Kristus, apa aja bisa kita takutin. Takut nggak bahagia. Ya kan, takut berantem mulu. Takut di depan pasti banyak konflik. Banyak tantangan. Kalau kita nggak satu tim, sendirian kita menghadapinya. Malah pasangan kita yang mesti support system malah jadi penentang utama. Kan nggak banget ya. Kita kan berharap ada yang support di tengah perjuangan ini. Kita berharap walaupun berjuang tapi kita nggak sendiri. Ya, gue akan sebut kehidupan pernikahan itu nggak mudah tapi indah. Kenapa? Karena nggak sendirian. Itu sih paling. Dan karena pasangan itu satu-satunya orang yang akan bersama kita terus ya Kak. Oh iya. Sampai mau. Oh iya. Satu-satunya nggak bisa ada yang itu kan. Yang harusnya nggak bisa ada mantan dalam tanda kutip ya. Karena kan jelas strict kalau kita pegang firman Tuhan yang dipersatukan Tuhan nggak boleh diceraikan manusia. Dan kalau kita hormati Tuhan ya aku yakin pasti ada konsekuensi yang baik ya. Seperti halnya kalau kita ngelawan firman Tuhan juga ada konsekuensi yang buruk. Itu sih Pak. Oke deh Kak. Pesan khusus nih Kak untuk teman-teman sobat muda atau kaum muda, baik yang jomblo ataupun yang berpasangan apa Kak? Dari Kak Christopher sendiri. Ya pokoknya kalau kamu sendiri bisa memuliakan Tuhan, terus kalau kamu berpasangan berarti harusnya bisa lebih memuliakan Tuhan. Jangan sampai downgrade. Punya pacar harus lebih baik kan gitu. Ya, artinya lu harus jadi orang yang lebih baik dong. Ketika lu jadi sama seseorang, entah pacaran apalagi pernikahan, harusnya kita upgrade. Ya, aku kutip Salomo sebagai pesan terakhir, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Artinya kalau emang yang dari Tuhan pasti kita akan makin tadinya rohani jadi lebih rohani lagi. Tadinya semangat belajar jadi lebih semangat belajar. Tadinya malas-malasan sekarang jadi rajin kan gitu. Ya, harus upgrade. Dan itu yang aku himbau sih. Ini bukan tentang kenyamanan. Karena besi menajamkan besi itu ciking. Nggak enak. Keluar percikan bukan asmara, percikan api. Tapi kita jadi tambah tajam. Nah, jadi please jadikan kebahagiaan itu bonus dan kekudusan itu fokus. Ya. Itu sih paling. Oke Kak. Penutup Kak, boleh nggak doain teman-teman kaum muda untuk tema ini? Boleh banget. Yuk kita berdoa yuk. Bersyukur Tuhan buat kesempatan bisa membahas hal yang penting bagi Tuhan. Saking pentingnya diatur dalam firman Tuhan. Mengenai jodoh, mengenai pacaran, dan bahkan khususnya pernikahan. Makasih buat kesempatan ini kami berdoa buat siapapun yang nyimak. Teman-teman yang ada, yang punya pasangan atau yang lagi mencari, sedang pacaran atau lagi menjajaki kemungkinan untuk itu. Hamba berdoa biar Roh Kudus bantu kami untuk bisa taat sama firman Tuhan. Karena tahu dan percaya bahwa Tuhan punya yang terbaik bagi kami. Dijauhkan dari kami curiga sama Tuhan.
Yakinkan kami bahwa Tuhan nggak punya maksud buruk ketika memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu. Sekali lagi kami berdoa minta bantuan Roh Kudus untuk jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Dan hamba berdoa meminta bantuan Roh Kudus kepada Bapa yang baik bagi semua yang nyimak hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Wah, terima kasih banyak Kak untuk Sama-sama. podcastnya, untuk sharingnya, luar biasa banget sih. Semoga next time kita bisa sharing-sharing lagi ya Kak. Siap. Amin. Oke deh, teman-teman jangan lupa follow berbagai media sosial Warung Sate Kamu, ada Instagram, TikTok, Twitter, dan lainnya. Langsung di follow ya, Warung Sate Kamu. Dan kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Kiranya semoga teman-teman sehat selalu dan boleh mendapatkan banyak hal dari podcast ini. Terima kasih teman-teman, see you and thank you. Berkatnya, sebuah persembahan dari Warung Sate Kamu untukmu.